Tuhan, Engkau ajaib bagiku. Shalom saudara, apa kabarnya? Saya berdoa setiap kita luar biasa di dalam Tuhan. Haleluya. Ketemu lagi dengan saya Haryanto di dalam serial Mujizat Masih Ada. Saudara, hari ini kita akan bahas tentang iman dan mujizat. Saya akan bacakan dari Matius 9 ayat 20. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jumbai jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu, sembuhlah perempuan itu. Saudaraku, hari ini dunia sedang heboh dengan pandemik COVID-19. Sebelum COVID-19 ini sebenarnya dunia juga banyak virus, banyak bakteri, banyak penyakit yang mematikan. Dulu orang-orang membutuhkan mujizat dan pertolongan dari Tuhan. Sekarang ini lebih banyak lagi orang yang butuh mujizat dan pertolongan daripada Tuhan. Pertanyaannya, apakah mujizat itu datang sendiri atau perlukah respon iman dari kita sebagai orang percaya supaya mujizat itu terjadi dalam hidup kita? Ada cerita yang menarik di Alkitab tentang seorang perempuan yang sakit pendarahan dan tidak kunjung sembuh selama 12 tahun. Saudara, Anda mungkin bisa membayangkan kalau seseorang sakit, misalnya sakit nih demam 3 hari, 4 hari, itu pasti sudah cari obat atau ke dokter berobat. Bagaimana kalau sakitnya seminggu? Mungkin sudah coba cek lagi ke dokter lain. Kalau sudah sebulan, mungkin sudah harus ke rumah sakit, ke IGD dan sebagainya. Saudara, saya tidak bisa membayangkan penderitaan perempuan ini 12 tahun lamanya. Dia menderita penyakit yang tidak kunjung-kunjung sembuh. Kalau seorang sakit begitu lama, bisa aja dia sudah putus asa, bisa aja sudah kehilangan harapan, bisa aja dia sudah menerima keadaannya dan berkata, udahlah mungkin sudah takdirku, sudah mungkin dengan penyakit ini aku akan kembali ke sana gitu ya. Nah, tapi saudara, tidak dengan perempuan ini. Ketika dia mendengar ada pribadi bernama Yesus yang berkeliling pada waktu itu memberitakan kerajaan Allah dan orang-orang yang sakit yang datang kepadanya sembuh. Saudara, harapan wanita ini bangkit. Iman wanita ini bangkit. Dan iman ini membuat dia melakukan sebuah tindakan yang luar biasa, saudara. Dia berjalan mendekati Yesus. Dan di dalam perjalanan dia mendekati Yesus itu, saudara, iman di dalam hatinya berkata, asal ku jamah saja dia, aku akan sembuh. Iman perempuan ini berkata bahwa asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Saudara, pada Injil Markus 5 mencatat bahwa ketika perempuan ini menjamah jubah Yesus, ada kuasa yang seketika itu mengalir keluar dari Tuhan Yesus kepada perempuan itu dan menyembuhkan dia. Perempuan ini tanpa permisi memegang jubah Yesus. Perempuan ini tanpa permisi terlebih dahulu, saudara, dia mengatakan kepada dirinya waktu dia jamah jubahnya, dia akan sembuh. Saudara, iman yang Tuhan mau atas kita adalah iman yang sungguh-sungguh percaya kepada dia, bahwa dia sanggup dan dia mau menyembuhkan kita. Pertanyaannya, apakah dia menemukan iman seperti itu di dalam diri kita hari-hari ini sebagai orang-orang percaya? Ibrani 11 ayat 1 di dalam bahasa Indonesia masa kini dikatakan beriman berarti yakin sungguh-sungguh akan hal-hal yang diharapkan. Berarti mempunyai kepastian akan hal-hal yang tidak dilihat. Masalahnya apakah saat ini kita sungguh-sungguh percaya, kita sungguh-sungguh beriman bahwa Tuhan Yesus pasti mampu dan mau menolong kita. Iman seperti ini ketika kita menghampiri Tuhan dengan keberanian percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mau menyembuhkan kita. Saudara, saya percaya ada kuasa yang akan mengalir keluar dan menyembuhkan kita, saudara. Masalahnya, apakah kita sungguh-sungguh percaya, saudara? Saya mau bersaksi, saudara. Dulu saya pernah kena satu penyakit yang menurut saya agak aneh, saudara. Pada waktu saya kuliah di Jogja tahun 1999, saya terkena satu penyakit alergi yang disebabkan oleh cuaca dingin, saudara. Nah, pada waktu itu Jogja masih dingin, nggak tahu sekarang ya. Tapi saudara, sejak kecil sampai tahun 1999 itu, saya tidak pernah terkena namanya alergi karena cuaca dingin. Saudara, di situ saya merasa gatal sekujur tubuh saya. Dan di semester 2, tahun 2000 awal, saya diinjil oleh teman saya. Saya terima Yesus, puji Tuhan, saudara. Dan waktu saya memberikan diri saya dibaptis, saudara, pada waktu itu. Saya masih bergantung kepada obat alergi pada waktu itu.
Nah, tapi waktu saya dibaptis, saudara, ada satu iman timbul dalam hati saya dan mengatakan bahwa saya pasti sembuh. Saudara, pada waktu itu, saudara, saya pulang ke kos, saya ambil obat itu, saya katakan saya pasti sudah sembuh. Saudara, dan pada waktu itu, saudara, dorongan yang begitu kuat oleh iman itu, saya singkirkan obat itu, saudara, dan saya tidak minum lagi obat itu. Saudara, apa yang terjadi, saudara? Saya sejak saat itu sampai detik ini, saya sembuh dan tidak pernah lagi alergi karena cuaca dingin. Puji Tuhan, haleluya, kemuliaan buat Tuhan. Saudara, saya tidak lagi bicara kepada Anda supaya Anda membuat obat-obat Anda. Anda boleh berobat. Tentu saja kita boleh berobat kalau kita sakit, saudara. Tetapi, saya mau sampaikan kepada saudara bahwa kesembuhan itu datangnya dari Tuhan, saudara. Kalau Anda percaya hari ini, saudara, Tuhan mau melihat iman kita, saudara. Mari kita bertindak dengan iman kita. Kita datang kepadanya dengan penuh keberanian percaya bahwa Tuhan Yesus sanggup dan mau menyembuhkan saudara. Haleluya. Ada amin, saudara. Saudara, Lukas 18 ayat 7 dan 8 berkata, tidakkah Tuhan akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Aku berkata kepadamu, ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika anak manusia itu datang, adakah ia mendapati iman di bumi? Adakah iman saudara? Adakah iman kita kepada Tuhan, saudara? Saudara, iman itu akan menggerakkan Tuhan. Iman itu akan menggerakkan pertolongan Tuhan. Iman itu akan menggerakkan mujizat dari Tuhan terjadi atas hidup kita. Haleluya. Saudara, saya percaya setiap kita percaya Tuhan Yesus sanggup menolong kita. Tapi hari ini, saudara, saya rindu setiap kita bertindak dengan iman kita, saudara. Hampiri Tuhan dengan iman, sungguh-sungguh yakin, sungguh-sungguh percaya bahwa Dia sanggup dan mau menolong setiap kita. Haleluya. Mari kita sama-sama berdoa. Kita angkat tangan kita. Tuhan Yesus, hamba berdoa. Mungkin ketika anak-anak-Mu Tuhan mendengarkan pesan ini, Tuhan, ada yang sedang sakit, ada yang betul-betul membutuhkan mujizat-Mu ya Tuhan Yesus, dan mereka telah berseru kepadamu. Tapi hari ini aku berdoa, Tuhan, supaya iman mereka bangkit ya Tuhan Yesus. Setiap kami yang sungguh-sungguh percaya kepadamu, Tuhan, aku berdoa, mujizat terjadi atas hidup mereka. Pertolongan-Mu nyata terjadi atas hidup mereka. Yang sakit, terima kesembuhan dalam nama Yesus. Yang sedang berbeban berat, terima kelepasan dalam nama Yesus. Yang sedang terikat oleh roh-roh jahat, aku katakan, dalam nama Yesus, lepaskan ikatan-Mu terhadap anak-anak Tuhan. Dalam nama Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya pertolongan-Mu sempurna atas kami. Pertolongan-Mu sempurna atas anak-anak-Mu ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya mujizat masih ada bagi setiap kami. Dalam nama Yesus, haleluya, amin. Haleluya, puji Tuhan. Sampai ketemu lagi dalam episode berikutnya. Dan saya ingin rindu bagi Anda yang menerima mujizat pertolongan Tuhan, boleh sampaikan di komen di bawah ini di YouTube, supaya teman-teman kita yang membaca dari komen-komen saudara, setiap kita juga dikuatkan. Haleluya, Tuhan Yesus memberkati. Mujizat masih ada. Mujizat masih ada bagiku.